Di pinggir sebuah jalan lintas provinsi yang sepi, berdiri sebuah warung sederhana. Siang hari, tempat itu ramai. Tapi malam hari, hanya sedikit orang berani singgah. Karena orang bilang, warung itu berdiri di atas tebing, bekas jalur pembuangan mayat zaman dulu. Malam itu, hujan baru saja reda. Fikri dan Bagas, dua supir ekspedisi, berhenti karena kelelahan dan lapar. "Gas, kita istirahat dulu di warung itu. Perut gue udah gak kompromi." "Warung itu? Kok sepi banget ya?" "Ya, namanya juga malam. Udah, yuk." Mereka masuk ke dalam warung kecil itu. Lampunya redup, tapi masih menyala. Seorang ibu tua berdiri di balik meja. "Silahkan nak, mau pesan apa?" "Mie rebus 2 sama teh panas bu." "Baik." Dentang sendok, angin pelan, listrik menyala tak stabil. Warung terasa aneh, tidak ada pelanggan lain. Tapi dari dapur, seperti ada banyak langkah kaki. Padahal hanya ibu itu sendirian. "Lu denger nggak? Kayak ada orang banyak di belakang." "Iya, tapi mungkin keluarganya." Tiba-tiba, satu kursi di pojokan bergeser sendiri. "Anjir, kursinya kenapa tuh?" "Nggak tahu. Angin kali." Mereka mencoba menenangkan diri. Ibu warung datang membawa 2 mangkuk mie. "Makan yang banyak ya. Perjalanan kalian masih panjang." "Tahu dari mana, Bu? Kalau kita lagi perjalanan jauh?" Ibu itu hanya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Tidak wajar. Fikri mulai makan mie itu. Rasanya enak, tapi aneh. Ada aroma amis seperti daging mentah. "Gas, mie-nya aneh leh." "Iya, kayak bau darah kali." Mereka saling berpandangan. Saat itu, lampu warung berkelip dan mati sejenak. Listrik padam, lalu menyala kembali. Ketika lampu menyala, mereka melihat sesuatu. Di meja sebelah, duduk seorang perempuan dengan rambut panjang, basah, meneteskan air, memandang mereka tanpa berkedip. "Fik, itu orang apa?" Perempuan itu tiba-tiba menghilang ketika keduanya berkedip. "Gas, kita cabut. Gue nggak mau makan di sini lagi." Mereka berdiri terburu-buru. Tapi ibu warung tiba-tiba ada tepat di belakang mereka. "Kalian belum bayar." Suara ibu itu lebih serak, seperti bukan suara manusia. "Bayar bu, ini uangnya." Mereka meletakkan uang di meja, lalu bergegas keluar. Pintu mobil dibanting, mesin dinyalakan. "Gas, cepat, kita pergi dari sini." Mobil melaju cepat. Setelah beberapa menit, "Kok jalannya kayak muter gini ya? Kita udah lewat pohon tumbang ini tadi." "Nggak mungkin, ini jalan lurus, Gas." Tiba-tiba, dari kaca spion belakang, mereka melihat warung yang sama, dengan lampu yang sama, dan siluet ibu warung berdiri di depan pintu, menatap mereka. Padahal, tadi mereka sudah pergi jauh. Kita balik lagi, Fik. Ini nggak bener. Ini kayak..." Saat itu, terdengar ketukan keras di kaca mobil sebelah kanan. Perempuan berambut panjang yang tadi muncul di warung, kini berdiri di luar kaca. Kepalanya menunduk. Tiba-tiba wajahnya naik cepat, tepat menatap Fikri. "Kalian juga mati di sini." Mobil tiba-tiba mati total. "Mati? Serius?" Perempuan itu menghilang lagi. Dari kabut di depan jalan, muncul siluet-siluet tubuh berjalan perlahan menuju mereka. Ada yang tanpa kepala, ada yang berdarah, ada yang menyeret kaki. "Fik, ini apaan?" Mereka baru sadar, jalan yang mereka lalui bukan lagi jalan raya, melainkan jalur lama, jalur yang konon katanya tempat pembuangan mayat pada masa konflik dulu. Tiba-tiba, kabut menelan mereka.
Saat kabut menghilang, mereka sudah berada di dalam warung lagi. Duduk di kursi yang sama, di depan mereka, 2 mangkok mie yang tadi sudah setengah dimakan, kini penuh kembali. Dan di permukaan kuahnya, terlihat potongan seperti jari manusia. Itu apa? Ibu warung berdiri di belakang mereka. Wajahnya kini pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Kalian belum selesai makan. Perempuan berambut panjang muncul dari dinding dapur. Disusul makhluk lain yang tadi mengikuti mereka di jalan. Mereka mendekat, mengelilingi Fikri dan Bagas. Bagas mencoba berdiri, tapi kakinya seperti ditempel ke lantai. "Fik, gue nggak bisa gerak." Dari lantai warung, muncul cairan merah mengalir. Semakin banyak, semakin pekat. Bau amisnya menusuk hidung. Wanita berambut panjang membisikkan kalimat terakhir. "Sekarang giliran kalian menemani kami di tebing ini." Keesokan harinya, beberapa supir truk melihat warung itu dari kejauhan. Warung itu masih berdiri. Bukannya udah tutup 10 tahun lalu karena kecelakaan supir ekspedisi yang ditemukan mati di tebing. Iya, 2 orang. Katanya mereka singgah di warung itu, padahal warungnya udah lama kosong. Kedua supir itu melanjutkan perjalanan mereka. Sementara dari kejauhan, warung itu tampak kosong, kusam, dan tak berpenghuni. Namun jika diperhatikan baik-baik, di dalamnya tampak 2 sosok samar. Fikri dan Bagas duduk diam tanpa wajah, menunggu tamu berikutnya.